Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelas metode pengukuran instrumen B akan membahas tentang spektrofotometri massa. Sebelumnya, kami dari kelompok 14 ada terdiri dari Muhammad Avanto Kriskulo dengan 3 digit NRP akhir 166 serta Ahmad Azam Babge, NRP terakhir 017. Oke, yang pertama yaitu di sini akan membahas latar belakang pembentukan ion, prinsip unsur senyawa MS, pola fragmentasi, komponen MS, hasil analisa MS, dan aplikasi. Jadi, untuk yang pertama, latar belakang. Spektrometri massa menggunakan elektron berenergi tinggi untuk memecah molekul menjadi fragmen-fragmen. Pemisahan dan analisis fragmen-fragmen ini memberikan informasi tentang berat molekul dan struktur. Pembentukan ion, dampak aliran elektron berenergi tinggi menyebabkan molekul kehilangan elektron, membentuk kation radikal, spesies dengan muatan positif dan satu elektron tidak berpasangan. Ion molekuler M+ adalah kation radikal yang sesuai dengan massa molekul asli. Ion molekuler biasanya memiliki massa tertinggi dalam spektrum. Untuk prinsip kerja spektrometer massa yaitu pertama, kation yang terbentuk dipisahkan oleh defleksi magnetik. Hanya kation yang terdeteksi radikal tidak terlihat dalam MS. Jumlah defleksi yang diamati tergantung pada rasio massa terhadap muatan M per Z. Sebagian besar kation yang terbentuk memiliki muatan +1, sehingga jumlah defleksi yang diamati biasanya tergantung pada massa ion. Unsur yang mudah dikenali. Sebagian besar unsur terjadi secara alami sebagai campuran isotop. Kehadiran isotop yang lebih berat dalam jumlah signifikan menyebabkan puncak-puncak kecil yang memiliki massa lebih tinggi daripada puncak ion induk. M+1, puncak yang 1 unit massa lebih tinggi dari M+. M+2, puncak yang 2 unit massa lebih tinggi dari M+. Contoh unsur dan pola isotopnya. Nitrogen, jumlah N ganjil sama dengan berat molekul Mw ganjil. Bromin, M plus sama dengan M plus 2 sekitar 55% 79 Br atau 49,5% 81 Br. Klorin M plus 2 sekitar 1/3 dari M plus. Belerang M plus 2 lebih besar dari biasanya 4% dari M plus. Iodin I plus pada M per Z sama dengan 127. Selanjutnya yaitu pola fragmentasi. Yang pertama, alkane seringkali melepaskan gugus alkil sederhana. Kehilangan metil M plus min 15, kehilangan etil M plus min 29, kehilangan propil M plus min 43, kehilangan butil M plus min 57. Alkane bercabang cenderung berfragmentasi membentuk karbokation yang paling stabil. Yang kedua, alkane. Fragmentasi biasanya membentuk karbokation alik yang distabilkan resonansi. Pada aromatik, fragmentasi pada karbon benzilik membentuk karbokation benzilik yang distabilkan resonansi yang menata ulang menjadi ion troponium. Mungkin juga memiliki puncak pada M per Z sama dengan 77 untuk cincin benzena. Alkohol mudah berfragmentasi menghasilkan puncak ion induk yang sangat kecil atau hilang. Dapat kehilangan radikal hidroksil atau air M plus min 17 atau M plus min 18. Umumnya kehilangan gugus akil yang terikat pada karbon kation membentuk ion oxonium. Alkohol primer biasanya memiliki puncak menonjol pada M per Z sama dengan 31 yang sesuai dengan H2C sama dengan OH+. Pada amina M ganjil dengan asumsi jumlah nitrogen ganjil, pembelahan alfa mendominasi membentuk ion iminium. Aturan 13 pada Rule of 13,
Aturan 13 dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan rumus molekul untuk hidrokarbon yang tidak diketahui CNHM. Contohnya langkah 1, Nm plus per 13 hanya bilangan bulat, gunakan sisa pada langkah 2. Langkah 2, M sama dengan N plus sisa dari langkah 1. Contoh rumus untuk hidrokarbon dengan M plus sama dengan 106 dapat ditemukan. Langkah 1, N sama dengan 106 bagi 13 sama dengan 8. Sisa 2. Langkah 2, M sama dengan 8 plus 2 sama dengan 10. Rumus C8H10. Baik, setelah dijelaskan teoritisnya oleh teman saya, selanjutnya saya akan membahas tentang komponen-komponen yang ada dalam instrumentasi massa spektrofotometri. Yang dimana pada umumnya, mass spektrometri ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu ion source, analyzer, dan detektor. Di mana partikel pada sampel MS sendiri harus terionisasi agar dapat dipercepat dan dapat dibelokkan. Nah, untuk yang pertama, untuk yang ion source sendiri atau sumber ion, di mana atom gas dibombardir oleh elektron dari senjata elektron dan terionisasi. Lalu, energi yang cukup diberikan untuk membentuk ion muatan plus satu. Setelah dari ion source, atom akan ditembakkan menuju ke analyzer, di mana ion bermuatan dapat dipercepat oleh medan listrik. Setelah itu akan dideteksi oleh metode listrik atau fotografi oleh detektor. Nah, di mana pada detektor sendiri itu akan dibelokkan. Pada pembelokannya sendiri, jari-jari pada lintasan ion akan bergantung pada rasio massa terhadap muatannya, di mana pada hal ini, mass spektrofotometri menggunakan M per Z. Selanjutnya, ion dari isotop yang lebih berat akan memiliki nilai M per Z yang lebih tinggi, sehingga bergerak dalam lintasan dengan jari-jari yang lebih besar. Selanjutnya, karena sebagian besar ion memiliki muatan plus satu, pemisah ion terutama yang akan ditentukan oleh perbedaan massa masing-masing pada ion. Seperti pada gambar, di sini terdapat ada massa Ne yang memiliki tiga massa yang berbeda, yaitu 20, 21, dan 22. Di mana isotop yang lebih berat akan lebih sedikit dibelokkan oleh analyzer. Nah, selanjutnya pada instrumen mass spektrometri sendiri, secara garis besar akan dihasilkan grafik spektrum massa, yang dimana grafik ini akan menampilkan sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X sendiri merupakan M per Z, yaitu rasio massa terhadap muatan, dan juga sumbu Y, yaitu merupakan intensitas relatif, yang akan menunjukkan kelimpahan ion. Selanjutnya, dari grafik ini akan didapatkan beberapa hal, yaitu pertama, puncak utama atau base peak, di mana puncak tertinggi yang memiliki intensitas 100% akan digunakan sebagai acuan perhitungan, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Selanjutnya, ada molecular ion peak atau M+, di mana puncak ini merupakan puncak dengan nilai MZ tertinggi yang biasanya dapat mencerminkan massa molekul utuh. Selanjutnya, ada fragmen ion, yaitu puncak-puncak lain yang muncul akibat pemecahan molekul yang digunakan untuk menentukan struktur dari senyawa yang kita analisa. Selanjutnya, yang terakhir ada isotop pattern, atau pattern dari isotop itu sendiri, yang menunjukkan keberadaan isotop seperti Cl, Br, dan sebagainya macamnya. Di sini terdapat gambar hasil analisa MS pertama yang uh, yang didapatkan, yaitu ini ada Ne, itu hasil analisa MS dari Ne. Nah, selanjutnya, dan yang terakhir juga, untuk pengaplikasian dari instrumen MS sendiri memiliki berbagai macam banyak pengaplikasian. Sebagai salah satu contohnya, pertama bisa untuk mengidentifikasi senyawa kimia. Dimana seperti yang tadi saya bilang, bahwasanya dalam peak-peak hasil dari grafik spektrofotometri massa akan kita bisa menentukan identifikasi nyawa apa yang terkandung di dalam sampel tersebut. Karena kita bisa menentukan struktur molekulnya melalui
pola fragmentasi, dan yang kedua kita bisa menentukan massa molekul serta rumus empiris dari senyawa yang kita analisa. Selanjutnya, kita juga bisa menganalisis obat dan metabolitnya, di mana ini juga biasa digunakan dalam farmasi untuk mengidentifikasi obat, metabolit, serta pengotor. Dan yang kedua, massa spektrofotometri sering dikombinasikan dengan kromatografi lainnya, misalnya LC-MS ataupun GC-MS, untuk analisa yang lebih kompleks dalam penggunaan obat di dalam farmasi. Selanjutnya ada juga ilmu pangan. Di mana di dalam ilmu pangan ini, MS berguna untuk menganalisa kontaminan, adiktif, dan juga kualitas nutrisi dalam suatu makanan. Dan juga, MS juga bisa dapat digunakan untuk menentukan keaslian dan pelacakan asal produk atau food traceability. Selain itu, masih banyak sekali pengaplikasian MS yang bisa digunakan dalam berbagai macam bidang, seperti bidang biokimia, bidang lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, oke. Mungkin itu aja yang bisa saya dan teman saya sampaikan. Kurang lebihnya Sampaikan. terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.